Jadi mulai hari ini mungkin Bapak Ibu yang ingin jadi perhatian silakan sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Segera fotokopi ijazah, segera melaksanakan apa jadi legalisir ijazah. Dari 10 desa ada 13 lowongan yang kosong. Salah satunya adalah desa Sadal. Pengisian perangkat desa pertama kali diumumkan dan didaftarkan pertama kali adalah tanggal 26 Juni. Tesnya nanti akan dilaksanakan tanggal 9 Agustus. Minimal itu adalah usia 20 tahun saat pendaftaran. Meskipun dikirim oleh Pak Dino ya Rako, meskipun dengan DKTP desa itu Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, kerak-kerakan dan lain sebagainya. Misalnya ada lembaga di desa mau mencalonkan menjadi praktis monggo, tetapi tidak usah mengundurkan diri dulu karena masih belum tentu katut, ya toh. Namanya sendiri, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di 3 dokumen ini wajib sama. Dokumen apa yang sama? Jadi prakteknya itu sehari, tes tulis, tes praktek, jawabannya, hasilnya sehari itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat, Bu Inggi, Pak Babinsa, Pak Babin Kaptimnas, Bapak Ketua BPD beserta anggota, serta Bapak Ibu lembaga pemasarakatan desa, Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu perangkat desa, Desa Sadang yang saat ini siang ini berada di Balai Desa Sadang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan kegiatan pembentukan tim pengangkatan perangkat desa tahun 2023 serentak di Kabupaten Tuban. Karena Kabupaten Tuban ini rencananya akan dilaksanakan secara serentak sekitar 250 lebih lowongan, terkhususon di Kecamatan Jatirogo ada 10 desa yang kosong untuk perangkat desanya. Dari 10 desa ada 13 lowongan yang kosong. Salah satunya adalah Desa Sadal. Ada 1 lowongan yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Itu 1 lowongan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di sini, mohon kalau memang ada putra putrinya, ada adik-adiknya, ada kakaknya, masnya, tetangganya, ataupun teman dekatnya yang mau melamar menjadi perangkat desa Sadang, dipersilahkan. Mungkin nanti saya akan jelaskan satu persatu karena apa Kecamatan Jatirogo ini mencuri staf dulu agar apa kita artinya untuk pengisian perangkat desa pertama kali diumumkan dan didaftarkan pertama kali adalah tanggal 26 Juni, berarti bulan ini ya, 26 Juni sampai tanggal 10 Juli 2023. Nanti itu untuk pengumuman pertama. Kalau pengumuman pertamanya sudah mendapatkan bakal calonnya ya kita tutup. Tapi kalau belum dapat baru dilanjut untuk pengumuman kedua dan ketiga. Dan tesnya nanti akan dilaksanakan tanggal 9 Agustus tahun 2023. Jadi masih banyak waktu, masih banyak kesempatan untuk persiapan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di sini. Untuk saat ini perangkat desa itu Bapak Ibu sudah sangat diminati, sangat-sangat diminati. Selain PNS, sekarang itu perangkat desa itu diminati. Kenapa? Karena seorang perangkat desa itu untuk batas maksimal pensiun adalah 60 tahun. 60 tahun. Terus berarti kan sama dengan PNS. PNS ada yang 58, ada yang 60. Nah, plus oleh bengkok bisa PNS oleh bengkok, ya toh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di sini, sedikit saja, cuma sedikit tapi kalau saya ngomong sedikit tapi akhirnya berjam-jam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di sini, minimal untuk perangkat desa di tahun 2023 sesuai dengan peraturan Bupati nomor 11 tahun 2022,
Minimal batas usianya adalah minimal ya, paling sedikit minimal itu adalah usia 20 tahun saat pendaftaran. Contoh, pendaftaran dibuka tanggal 26, ternyata tanggal 26 itu umurnya masih 19 tahun 11 bulan 11 bulan 29 hari misalnya, kurang segitu lah kan nggak 20, berarti daftarnya sesuk maksudnya besoknya pas 20 begitu ya. Jadi dihitung minimal adalah 20 tahun dan maksimal adalah 42 tahun, oke? 42 tahun saat pendaftaran. Jadi dihitung dewe gitu. Yang mau daftar yang monggo menghitung dewe ya. Nanti untuk timnya nanti tak sosialisasikan sendiri cara ngitungnya gimana. Nah, sekarang Bapak Ibu tugasnya golek anak-anak iku ta sapa bojone ta sapa ditungi umure. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di sini, saya sedikit saja. Sekarang saya bacakan untuk aturan dari sebagai untuk yang mendaftar. Yang mendaftar itu siapa saja, gitu nih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, calon perangkat desa itu satu adalah yang pasti adalah warga desa setempat. Berarti wajib desa sadar yang ditunjukkan dengan bukti KTP, kepemilikan KTP adalah desa sadar. Zaman dulu, tahun-tahun kemarin itu ada tambahan warga desa setempat yang berdomisili minimal 1 tahun di desa sadar. Untuk yang di tahun 2023 sudah tidak ada yang berdomisili, cukup 1 warga desa setempat. Meskipun dikini oleh Om Dino ya rapo, meskipun dengan KTP desa sadar. Satu nggih. Yang kedua, anggota BPD. Anggota BPD mau mencalonkan perangkat desa Pak, monggo silakan. Kalau anggota BPD mau mencalonkan perangkat desa, satu harus mundur dari keanggotaan BPD, dengan surat tertulis otomatis dengan materi cukup. Yang kedua, PNS. Misalnya saya PNS, saya ingin jadi perangkat desa saja nggak apa-apa. Cuma kalau PNS tidak usah mundur dari PNS, cukup surat tertulis izin cuti untuk mengikuti calon perangkat desa. Terus misalnya anggota polisi, anggota tentara, TNI misalnya boleh mencalonkan sebagai prades, tapi harus keluar dari atau mengundurkan diri dari keanggotaan polisi maupun TNI. Terus pegawai BUMN misalnya pegawai bank, pegawai koperasi, pegawai semen, pengen jadi prades Pak, pengen jadi perangkat desa, soalnya oleh bentuk akih. Nah, boten nopo-nopo, sing penting oleh surat izin tertulis dari pimpinan. Terus lembaga kemasyarakatan desa atau LKD seperti contoh Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, kerak-kerakunan dan lain sebagainya. Misalnya ada lembaga di desa mau mencalonkan menjadi prades, monggo, tetapi tidak usah mengundurkan diri dulu karena masih belum tentu katut, gitu. Berarti ya tetap daftar aja, maksudnya kalau daftar ternyata apabila belum katut ya bulan. Kalau panjenengan katut jadi misalnya dengan ini ketua RT ternyata katut jadi perangkat desa, berarti setelah sebelum diangkat dengan sudah mundur dari keanggotaan atau pengurus dari lembaga pemasyarakatan desa. Paham ya? Dari sini ya? Siap. Dilanjutkan Bapak Ibu, nanti bisa ditanyakan dengan saya. Kalau memang malu tanya dengan saya, nggak apa-apa, nanti bisa ke rumah saya sekalian tensi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini masih jauh-jauh hari. Kenapa? Saya pengen ambil startnya itu jauh-jauh hari ini biar bisa persiapan enak dari praktis tangan dan enak. Bapak Ibu sekalian, persyaratannya sekarang ya. Jadi tak sebutkan adalah yang boleh mencalonkan. Pak, saya ini warga Sadang Pak. Saya ini kurang serak dengan Sadang Pak. Lalu terus piye? Saya tuh pengen pindah Pak. Kemana? Ke Jatiklabang. Jatiklabang ada 2. Terus mana? Karangtengah ada 2. Saya daftar di sana. Monggo silakan. Yang penting KTP-nya Jatiklabang, ya loh. Karena tidak ada ketentuan untuk domisili minimal 1 tahun.
Ini mau silakan terserah jenengan. Jadi nggak masalah. Yang penting bisa menunjukkan KTP-nya ya oke. Lanjut ya. Sekarang persyaratan bakal calon. Misalnya yang mau jadi Prancis. Jadi mulai hari ini mungkin Bapak Ibu yang ingin jadi Prancis silakan sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Oke. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah syaratnya adalah nomor 1, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak usah dipikir panjang-panjang, nanti ada formatnya tersendiri, nanti akan ditempel di papan pengumuman desa Sadar. Untuk poin 1, surat bertakwa nggak ini pilih pak, kayak Google, boleh Google kan nemu, gak usah boleh Google nanti ditempel. Nah ya, yang kedua, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Tak usah dipikir, itu ditempel, dicontoh, difoto, diayomi ya, terus disolati dan lain sebagainya, diposoni bisa nggak bohong. Dilanjutkan adalah ini yang paling penting Bapak Ibu, setelah surat tadi 1, 2 surat gitu. Yang ketiga adalah fotokopi ijazah pendidikan. Ini adalah mulai dari dasar sampai terakhir. Berarti kalau panjenengan sekolahnya dasar itu TK tidak usah ya, tidak usah dihitung. Cukup SD, SMP, SMA. Bapak Ibu sekalian, untuk perangkat desa tahun 2023 minimal adalah SMA atau sederajat. Yang SMP tidak bisa. Pak paket sih, orang mopo, monggo. Sing penting setara dengan SMA. Pak perlu aliyah, orang mopo. Pak perlu STM, orang mopo. Sing penting setara dengan SMA. Ya, berarti Bapak Ibu tugasnya yang ada di sini, yang anaknya mau didaftarkan, segera fotokopi ijazah, segera melaksanakan apa jadi legalisir ijazah. Pak, walaupun gagal Pak, ini tapi legalisir ini tahun 1890 ora apa-apa, sing penting itu cap basah, cap jempol tanda tangan basah, stempel basah, monggo, karena legalisir tidak ada yang kadaluarsa. Oke? Jadi tugasnya itu nomor 1, sing penting. Sing kedua adalah fotokopi akte kelahiran dan fotokopi KTP. Jadi kalau fotokopi akte dan KTP ojo ge cili-cili KTP ini, tapi 1 lembar. Ini kan dilegalisir. Sopo Pak sing legalisir ini? Yang legalisir akte dan KTP adalah Disdukcapil Tuban. Kenapa Jatirogo mengawali? Kenapa? Karena ada 250 lowongan di Tuban. Terus surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Nah, SKCK udah cakil saya kita mendekat-mendekati lah ya. Jangan terlalu cepat-cepat ya sekarang, mendekat-dekat. SKCK ini bisa dari Polres, bisa dari Polsek. Tidak harus dari Polres. Bisa Pak saya SKCK nang Polres Halu. Ono Polsek Jatirogo ya. Mau Pak, terus kata nanti nang berapa sekalian, monggo silakan kalau mau ke sana jauh-jauhan. Kalau pengen dekat ya ada Polsek. Dilanjutkan terus surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman. Nah ini nanti mintanya di pengadilan, ya. Nanti mintanya di pengadilan juga. Jangan minta di kecamatan dan dikasih, kan nggak punya surat ini. Terus dilanjutkan adalah surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menetap berdomisili di wilayah kerjanya. Otomatis kalau KTP-nya Sadar ya di Sadar, karena ini bukan kadus. Beda, kalau kadus wajib di dusunnya. Tapi kalau ini karena ini adalah kalau TU, ya wes pokoknya sesadar ini Pak, ya toh, kan nggak sampai untuk melancong tuh gitu. Jadi wajib, memang wajib di desa Sadar, tapi terserah di dusun mana. Terus pas foto ukuran 4x6, backgroundnya sesuai dengan background merah. Dilanjutkan Bapak Ibu sekalian tentang legalisir sekarang. Tadi sudah saya sebutkan legalisir akte, KTP, Disdukcapil. Sekarang legalisir ijazah. Karena ini penting sekali. Contoh ya, bagi yang sekolahnya di sekolah negeri, misalnya sekolah SDN, SMPN, SNAN, misalnya ya, itu yang legalisir tetap kepala sekolahnya, wajib kepala sekolahnya. Oke. Terus yang sekolah gabungan, misalnya hasil gabungan, itu induknya kemana? Sekolah gabungan. Terus kalau sekolahnya ganti nama Pak, sekolahnya Bendo Kak Payu akhirnya diganti gini. Nah itu nanti ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Kabupaten gitu Dinas Pendidikan. Terus sekolahnya tutup Pak, sekolahnya bangkrut, titik kawono, tutup aku sembuh soal nanti legalisir nanti. Nah legalisirnya cukup di Dinas Pendidikan Kabupaten. Ojo Dinas
pendidikan Jatirogo. Itu bukan dinas pendidikan di kabupaten ya, di dekatnya Usman, di dekatnya Polres. Terus ijazah paket C Pak, saya ini paket C. Oh yuk, gak apa, paket C tetap di dinas kabupaten. Loh, sekolah saya itu sekolah agama ya Pak. Saya ini sekolahnya di Aliyah, Madrasah Aliyah misalnya. Ya tetap di kabupaten, tapi bukan di dinas pendidikan, tapi di Kemenak kabupaten. Oke? Kemenak kabupaten. Paham ya? Loh, Pak, saya ini sekolahnya di luar Jawa. Dulu saya sekolah di Papua, masa saya lagi di Papua? Ya ora usah, masa nang Papua ya tutup cekap di dinas pendidikan kabupaten. Oke? Mau nang Papua lah, kasih jo, daftar malah perang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu tadi kan syaratnya. Sekarang seleksi administratif biar tidak salah nanti. Kenapa Jatirogo, pemerintahan Kecamatan Jatirogo ngambil cepatnya startnya hari ini? Biar nanti teman-teman adik-adik saya, mbak-mbak saya, mas-mas saya yang mau daftar perangkat desa bisa segera. Satu, gitu. Ini yang pasti yang sering terjadi adalah satu, nama yang jenengan yang mau daftar menjadi perangkat desa. Nama, tempat tanggal lahir, otomatis tanggalnya ya, tempat tanggal lahir, nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. 3 kata ini, namanya sendiri, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Di 3 dokumen ini wajib sama. Dokumen apa yang sama? 1 KTP, yang kedua akte kelahiran, dan yang ketiga adalah ijazah. Jangan sampai salah. Jadi kalau ada yang salah kurang I misalnya nggak boleh. Jadi jenengan tidak lolos seleksi administratif. Misalnya namanya itu Husen, ternyata pakai C, Cusen. Ternyata di ijazahnya pakai K, Husen, nggak lulus. Jadi ini yang pasti. Makanya ambil jauh-jauh hari dari ini tuh gara-gara ini. Terus gimana? Diganti. Gantinya gimana? Gantinya jangan ijazah. Kalau jenengan ganti ijazah sama dengan jenengan KT sekolah mana. Jadi kalau usah ijazah diganti ya KTP sama akte. Mau nggak mau? Oke? Jadi namanya saya Pak di KTP itu Haji Sopo gitu ya loh. Nah, nama saya di ijazah hajinya nggak ada. Oh, apa-apa, nggak masalah. Yang kita lihat itu bukan nama gelar atau nama hasil dari pendidikan. Yang kita lihat adalah nama pokok. Nama pokok kalau misalnya aku Siti yo SITI nya ojo situ CITY ojo kan. Jadi harus wajib sama, biar lulus seleksi administratif. Bapak Ibu sekalian, masih tanggal 26 Juni ya. Sekarang masih tanggal 8. Tanggal 8, jadi masih lama, masih ada 18 hari, jadi bisa diperbaiki. Bapak Ibu sekalian, ini tadi adalah seleksi administratif. Sekarang yang saya lanjutkan adalah ujian ya. Di Kabupaten Tuban sesuai dengan Pergub nomor 11 tahun 2022, ujiannya masih pakai ujian tulis. Ujian tulis itu berarti pakai ballpoint sama logika, lembar jawaban kertas ya. Nah, di surat ujian tulis ini ada beberapa yang yang dikeluarkan soalnya. Satu adalah karena ini ada hubungannya dengan pemerintahan, berarti ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu apa? Mulai dari presiden dan lain sebagainya. Dan yang pasti adalah undang-undang desa, pergub tentang desa itu wajib harus tahu. Paling kan dibaca lah, gitu. Tuh, itu kisi-kisi kita kandani. Terus yang kedua adalah agama. Jadi sudah buat surat menyatakan Tuhan Yang Maha Esa, ketuhanan. Berarti agama masuk. Terus yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masuk. Dan yang keempat adalah pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu bisa matematika, bisa IPS, bisa banyak. Jadi intinya paling banyak itu ilmu pemerintah. Terus yang terakhir adalah teori komputer. Wajib. Jadi jenengan bisa komputer, teorinya harus bisa. Contoh misalnya,
untuk memperbanyak teks di dalam paragraf yang ada di Microsoft Word dengan menekan tombol apa, titik A, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl F ya. Wajib Pak. Itu dimasukkan di dalam materi tulis. Itu yang pertama, ya toh. Nah, yang kedua, materi ujiannya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah ujian tulis, yang kedua adalah ujian praktek komputer. Setelah dengan ditulis, baru dipraktek no. Prakteknya itu 25%. Jadi dari 100%, 25%-nya adalah praktek komputer. Okay? Nah, dari praktek komputer ini dalam sehari. Jadi prakteknya itu sehari, tes tulis plus praktek. Jawabannya, hasilnya sehari itu juga. Karena nanti rencananya kita pakai yang namanya OCR. OCR itu pakai scan. LJK scan dalam berapa detik sudah bisa menghasilkan berapa LJK yang dikoreksi secara otomatis. Okay? Nah, misal ternyata setelah di scan pengumuman muncul karena di desa Sajang ini yang daftari 10.000 orang yang pengen jadi perangkat desa, misalnya ternyata 1.000 ini nilainya tertinggi dan sama lah, itu terus piye itu habis terus saya jadi perangkat, gak mungkin. Ambilnya cuma satu. Nah, satunya ini gimana kalau ada 1.000 yang lulus nilai tertinggi dan nilainya sama. Nah, setelah dilakukan koreksi, hasilnya dilihatkan ternyata ada beberapa atau 1.000 misalnya yang sama nilainya, yang girl misalnya nilainya, berarti wajib dilakukan ujian tambahan. Ujian tambahan di hari itu juga. Ujian tambahannya apa? Praktek komputer. Jadi udah komputer ya, karena apa? Nanti katanya begini, harus wajib bisa komputer. Apalagi ini adalah kepala urusan tata usaha dan umum, wajib surat penyurat dan lain sebagainya itu wajib. Nah, makanya komputer wajib bisa. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ya. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.